Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya. Oke, baik. Sebelum pembelajaran ya, Ibu akan absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Selvia. Hanya Selvia yang tidak hadir. Baik. Semuanya hadir ya. Ya. Anak-anakku yang Ibu banggakan, minggu yang lalu kita telah mempelajari teks editorial ya. Baru sebagiannya, baru sampai apa? Struktur ya. Oke. Butanya ada yang masih ingat apa itu teks editorial? Silahkan. Oke, boleh Rosita apa? Iya. Benar bahwa teks editorial itu adalah tajuk rencana yang merupakan ulasan pokok menyeluruh dari penulis terhadap isu yang sedang ramai diperbincangkan. Perlu ingat juga bahwa teks editorial itu adalah media ya. Media yang membuatnya. Nah, kemudian struktur, ada yang masih ingat itu apa itu struktur? Coba Adek, coba ada berapa struktur teks editorial? 3 ya, sebutkan apa saja. Yang pertama, pengenalan isu, argumen, dan ya kesimpulan ya. Coba ada yang tahu pengenalan isu apa? Agus? Iya benar, pengenalan topik ya yang akan dibahas ya. Terus argumen ya, media atau penulis yang menyampaikan opini ya. Dan yang terakhir kesimpulan ya, bagian yang berisi ulasan yang merupakan gabungan dari pendapat dan argumen. Iya ya, masih hafal. Nah, selanjutnya hari ini kita akan membahas teks editorial yang kalian bisa lihat di PPT yang Ibu buat. Itu ada pertama isi ya, yang kita akan pelajari isi teks editorial, ciri-ciri teks editorial, kaidah kebahasaan, kemudian tahapan menulis teks editorial. Silakan kalian perhatikan nih, ada isi. Isi itu terdapat ulasan, kritik, saran, dan harapan. Nah, dalam ulasan itu ulasan yang pengenalan isu ya. Kemudian kritik sama dengan argumen, saran, kemudian harapan dari penulis itu sendiri atau media itu sendiri. Kemudian ciri-ciri teks editorial yang pertama, tema itu harus yang aktual ya. Kemudian sistematis, berarti harus ditulis dengan sistematis atau tersusun. Dan yang ketiga, kalimatnya harus logis. Nah, kemudian ada kaidah kebahasaan, adverbia, konjungsi ya, dapat kata-kata atau penempatan waktu, lokasi kejadian, tanggal kejadian, dan tahapan menulis teks editorial. Yang pertama, memilih topik yang terkini, pasti ya, karena teks editorial itu merupakan berita yang sedang ramai diperbincangkan. Nah, kemudian yang kedua ada memilih mengumpulkan data, pasti ya, pasti kalau teks editorial itu pasti akan mengumpulkan data, siapa pelakunya, siapa kalau di dalam kejahatan ya, siapa pelakunya, siapa yang dibunuh misalnya,
di mana. Nah, itu biasanya terdapat ada 5W 1H. Kemudian menyesuaikan topik ya, menyesuaikan topik, harus disesuaikan topiknya. Nah, selanjutnya ada menyunting teks editorial. Maksudnya menyunting itu adalah mengecek kembali, misalnya ada kata-kata yang kurang atau konjungsinya, adverbianya. Nah, itu disebut penyuntingan. Nah, hari ini Ibu akan menugaskan kalian untuk membuat kelompok berdiskusi berdiskusi bersama teman yang terdiri dari 4 kelompok ya. Kemudian Ibu akan membagikan nih, ada contoh teks editorial. Cara pengerjaannya, kalian mencari isi dari teks editorial yang terdapat ulasan, kritik, saran, dan harapan. Kalian hanya menunjukkan, berdiskusi dengan teman kalian. Di sini ada contoh teks editorial ya. Silakan untuk ketua kelompoknya mengambil ini. Oke. Kelompok 1 ya, 2, 3, 4. Silakan kalian diskusikan bersama teman kalian. Kemudian presentasikan di depan teman-teman kalian. Silakan. Baik, sudah selesai ya berdiskusinya. Silakan untuk kelompok 1 presentasikan hasil diskusi kalian mengenai isi dari teks editorial. Silakan. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Kemudian kelompok terakhir yaitu adalah kelompok 4. Silakan presentasikan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikannya ya. Baik, untuk pelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan tentang teks editorial ini atau isi teks editorial atau yang kalian kerjakan? Silakan. Oke, dari kelompok 2 apa kesimpulannya? Iya, bagus ya bahwa teks editorial itu adalah dari media ya, merupakan pokok atau ulasan yang sedang hangat diperbincangkan. Baik. Iya, teks editorial itu terdapat juga struktur ya, struktur pengenalan isu, argumen, kesimpulan, kemudian ada isinya yang berisi ulasan, kritik, saran, harapan, kemudian ada ciri-ciri, temanya harus aktual, sistematis, dan logis. Kemudian kaidah kebahasaannya juga diperhatikan dalam teks editorial. Kemudian tahapan membuat teks editorial harus memilih topik yang terkini, mengumpulkan data, menyesuaikan topik, menyunting teks editorial ya. Baik ya, dicukupkan ya pembelajaran untuk hari ini, tapi ada tugas untuk kalian, tugas individu, yaitu membuat teks editorial ya, yang sedang hangat saja diperbincangkan saat ini ya kan, misalnya gunung erupsi atau apa yang sedang hangat saat ini, longsor ya kan. Nah, kalian membuatnya dan dikumpulkan minggu depan. Oke? Baik, itu saja ya untuk pelajaran hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap semangat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.